Halo Sobat Sehat, kembali lagi di acara Talk Podcast RS Fatmawati. Ini temenin sama dokter penyakit dalam. Lagi bahas tentang lupus. Apa sih itu lupus? Yuk kita simak. Oke, selamat datang Dr. Santi, spesialis penyakit dalam, alergi dan imunologi, dan Dr. Radiata, spesialis rheumatologi. Selamat datang, Dok. Terima kasih. Iya. Apa kabar? Baik. Oke, kita nih pada kesempatan kali ini kita membahas tentang lupus, Dok. Banyak orang awam nih, masyarakat awam mau nanya tentang lupus, Dok. Boleh Dokter Santi dulu yang menjelaskan lupus itu apa sih, Dok? Oh iya, baik Bang Jali. Ya memang sekarang trennya kayaknya autoimun itu udah makin meningkat ya Bang ya. Dan salah satunya memang autoimun itu adalah lupus. Jadi kalau Bang Jali tadi nanya lupus itu apa sih? Iya. Nah lupus itu adalah suatu penyakit autoimun di mana dia merupakan kondisi yang kronis akibat kelainan dari sistem imun tubuh kita. Ya, kenapa sistem imun tubuh kita itu menyerang jaringan dan organ tubuh kita sendiri? Karena ada gangguan di sana dan menyebabkan peradangan dan kerusakan organ, Bang. Ada kerusakan organ. Iya, betul. Nah, Dokter Radiata, siapa sih yang bisa kena lupus itu siapa gitu? Baik, terima kasih Bang Jari. Jadi kalau untuk lupus ini sebetulnya bisa dialami oleh dewasa maupun anak-anak. Jadi tidak terbatas pada anak-anak saja atau dewasa saja. Memang kalau dari prevalensi ataupun dari data-data epidemiologinya, perempuan lebih banyak daripada laki-laki dengan perbandingan 9 dari 10. Jadi kalau laki-lakinya sekitar 1 dari 10. Nah, tapi bukan berarti pasien laki-laki itu tidak bisa kena, tetap bisa kena. Dan memang lebih banyak dialami oleh pasien yang berusia reproduktif, jadi dari usia 15 sampai 45 tahun. Tapi bukan berarti anak-anak ataupun lansia tidak bisa kena lupus. Nah, karena pada pasien laki-laki ataupun pasien anak ataupun pasien lansia itu lebih jarang, seringkali lupus pada populasi ini agak terlambat diketahuinya. Tiba-tiba aja ya, Dok ya? Ya, jadi ketahuannya biasanya kadang-kadang seperti yang tadi sudah disebutkan oleh Dokter Santi, kerusakan organ yang terjadinya itu sudah lebih lanjut gitu terjadinya. Oh gitu, Dok. Kalau boleh tanya, Dok, Dokter Santi, itu gejalanya apa, Dok? Iya. Gejalanya itu sering ditanya. Gejalanya banyak sih gejala lupus. Dan kadang-kadang memang ini kita nyebutnya penyakit 1000 wajah ya. Yang ada di wajah-wajah itu ya? Oh bukan gitu maksudnya. Oh bukan, kirain. Tapi memang ada gejalanya yang di wajah, seperti berupa ruam merah di pipi, yang simetris pipi kanan dan kiri gitu ya. Terus ada gejala sariawan yang bolak-balik hilang timbul, atau ada luka di mulut gitu ya yang hilang timbul. Tapi yang paling sering dari gejala lupus itu yang terbanyak adalah nyeri sendi. Nyeri sendi. Iya, nyeri sendi. Bisa di sendi mana aja itu Bang Jali? Sendi yang kecil-kecil seperti jari-jari begini, atau sendi yang besar seperti lutut, bahu, punggung seperti itu. Sehingga mereka sering kali mengeluhkan kepada kita, datang kepada kita, saya nyeri-nyeri sendi, bangun tidur kaku. Oh, nyeri-nyeri. Iya, betul. Padahal usianya masih muda. Yang kita tahu kalau nyeri sendi orang tua ya, Bang. Iya. Dibilang rematik. Betul. Tapi bukan rematik aja itu ya, kalau nyeri ya? Kalau pada lupus, itu nyeri sendinya dialami oleh yang seperti Dokter Dia bilang tadi, masih muda, 15 sampai 45 tahun seperti itu. Tapi udah datang ke kita dengan keluhan seperti itu ya. Terus ada seperti bintik-bintik merah di kaki, seperti bintik-bintik merah kecil-kecil gitu ya. Terus ada juga keluhan kalau kena sinar matahari itu kepalanya sakit,
atau kalau kena sinar matahari merah betul ini pipinya gitu ya. Terus gejala-gejala yang lain juga masih banyak, seperti yang banyak juga adalah rambut rontok. Udah rontok. Iya, bayangin nih, kalau dokter dia tadi bilang secara epidemiologis banyak pada perempuan ya dok. Nah, rambut itu mahligai, mahkota perempuan, tapi rambutnya rontok, bahkan ada yang udah botak-botak seperti itu. Datang ke kita mengeluh, kenapa rambut saya banyak rontok ya dok, apa saya salah sampo gitu ya. Iya, dia bilangnya. Malah ngaranya apa salah sampo, apa salahin. Iya, sampo disalahin. Padahal sudah udah ada tanda-tanda gejala lupus ya kan dok ya. Nah, terus yang disalahin juga hijab, apa karena saya pakai hijab sehingga panas dan rambut saya jadi banyak rontok gitu. Ya, tapi sebetulnya itu bisa menjadi salah satu tanda dari gejala lupus. Jadi harus datang ke dokter dan diperiksain. Periksa dulu ya dok. Iya, tanda-tanda yang lain seperti mudah meriang. Saya kok sering meriang, nggak enak badan, cepat lelah. Cuman ngerjain pekerjaan rumah dikit aja udah capek, maunya rebahan, seperti itu. Oh gitu. Nah, itu juga merupakan tanda-tanda atau gejala lupus ya, atau SLE yang kita sebut SLE, sistemik lupus erythematosus. Oh gitu. Bukan begitu dokter? Iya. Ada mau nambahin? Enggak. Dokter ya, kalau misalnya gini, mitosnya tuh, tadi kan sempat ngomong juga tuh, mitos atau faktanya dari lupus yang sering orang dengar tuh apa sih dok? Sebetulnya mitos dan faktanya banyak banget ya Pak ya. Sebetulnya mungkin salah satu yang paling sering disebutkan adalah penyakit lupus ini. Ini mungkin saya bahas sedikit-sedikit tapi nanti dijelaskan lebih lanjut bersama dengan Dr. Santi kali ya. Jadi misalnya lupus itu menular, lupus kan tidak menular ya, dia bukan penyakit infeksi. Lupus itu menurun gitu, jadi harusnya dari kalau orang tuanya lupus, anaknya pasti lupus, padahal belum tentu. Oh itu mitos itu ya dok? Ya, padahal belum tentu. Maksudnya gini, memang kalau misalkan keluarga yang lupus dan kita pasien tersebut memiliki keluarga yang memiliki penyakit lupus, kemungkinan untuk lupusnya juga tuh lebih tinggi, tapi bukan berarti itu pasti terjadi. Lalu juga lupus tidak bisa disembuhkan. Nah, kalau yang ini sebetulnya tergantung bagaimana kita menyebutkan sembuh itu ya dok. Jadi kalau misalkan Definisi sembuh. iya, kalau definisi sembuhnya itu adalah penyakit yang hilang sama sekali, seperti misalnya pasien menganggap kayak COVID dari positif jadi negatif itu kan sembuh. Nah, tapi kalau lupus itu kita memang tidak ada yang istilah disebutnya sembuh, tapi kita mengenal yang namanya remisi. Nanti mungkin kita bahas lagi di pertanyaan selanjutnya Mas. Terus habis itu pasien lupus tidak bisa punya anak. Nah, sebetulnya itu juga salah satu mitos juga. Itu harus diluruskan gitu. Mungkin untuk pertanyaan di sesi. Oh iya, itu tentang remisi tadi tuh, seperti singgung dok. Gimana dok? Remisi itu apa sih dok? Iya, boleh saya terangkan sedikit ya. Jadi dari perjalanan penyakit lupus atau SLE ini ada yang disebut flare, ada yang disebut remisi. Ya kalau bahasa awamnya sih flare itu kumat ya, kambuh gitu, gejala-gejalanya itu kambuh lagi. Yang tadinya dengan pengobatan udah nggak rontok rambutnya, nyeri sendinya udah hilang gitu ya. Tapi karena sesuatu, misalnya karena kecapean, karena infeksi gitu, kumat lagi. Nah itu kita sebutnya flare bahasa medisnya. Tapi kalau dianya sudah tidak kumat-kumat lagi dalam beberapa waktu gitu ya, dan kita mengukur juga dengan ada ukurannya, kita mengukurnya dengan skor ya. Ada skornya. Ada skornya. Nah skornya banyak, kita biasanya pakai SLEDAI ya. SLEDAI itu SLE Disease Activity, Systemic Lupus Erythematosus Disease Activity. Jadi aktivitas penyakitnya gimana nih sekarang nih? Kemarin waktu berobat mungkin aktivitas penyakitnya tinggi ya, jadi lupus itu dibagi 3 derajat penyakitnya: ringan, sedang, berat. Oh ada klasifikasinya. Betul. Misalnya dia datang pertama ke dokter dengan derajat yang berat. Derajat yang berat kalau kita scoring itu 12 atau lebih. Nah setelah kita berikan edukasi yang benar gitu ya, terus kita berikan obat gitu ya, kita suruh kontrol lagi, ternyata datang kembali skornya udah turun.
gitu. Nah, Pentingnya kontrol gitu ya dok ya? betul. Iya benar. Penting kontrol. Mm. Nah, ketika remisi itu skor SLEDA-nya biasanya di bawah 6, udah ringan gitu ya. Jadi dia sudah tidak merasakan nyeri sendi, dan rambut rontoknya juga sudah mulai turun gitu ya. Nah, dia yang penting lagi apa? Kualitas hidupnya dia sudah meningkat. Iya benar. Iya, dia yang tadinya misalnya bolak-balik minta cuti sakit Iya. gitu ya, jadi lebih sehat, mampu bekerja. Nah itu berarti dengan skor SLEDA yang bagus, terus hasil labnya juga dalam batas normal, secara klinis juga membaik. Nah itu yang kita sebut remisi. Oh, remisi. Jadi betul seperti yang dokter dia bilang, kalau definisi sembuh itu bukan seperti COVID, sembuh total, atau seperti misalnya demam DBD, ya demam DBD itu kan demam, maksudnya demam tinggi, pulangnya nggak demam sama sekali, itu sih definisi sembuh. Pada lupus tidak begitu. Ya, jadi kalau dia masih merasakan, oh saya masih merasakan nyeri sendi ya dok, tapi nyeri sendinya masih bisa bikin kamu bekerja aktivitas dengan baik nggak? Oh masih bisa sih dok, hanya sesekali. Nah itu kalau kita scoring juga bagus, itu udah bisa kita bilang remisi. Oh gitu. Jadi masyarakat juga banyak yang tanya, jadi tahu tuh dok tuh dari informasi yang tadi dokter jelaskan. Dokter dia, kalau misalnya lagi hamil nih, atau mau program hamil, tapi dia penderita lupus gimana dok? Oke, jadi pasien lupus itu bukan tidak boleh hamil, tapi kita akan menganjurkan pasien itu hamil dalam kondisi prima, yaitu pada saat tadi yang disampaikan dokter nanti pada saat sudah remisi. Nah, di situ ya, beberapa obat-obatan lupus itu juga memang tidak boleh dikonsumsi oleh pasien yang hamil, sehingga kita akan memberitahukan kepada pasien kalau misalnya pasien ada rencana hamil dalam waktu dekat, kita udah planning untuk ganti obatnya, sehingga obat-obat yang dikonsumsi itu obat-obat yang aman buat pasien ketika mempersiapkan kehamilan sampai ketika pasiennya itu hamil. Dan juga nanti jika pasien yang mau menyusui pun bisa kita rekomendasikan obat-obatan yang aman untuk pasien yang menyusui. Ini semua harus dievaluasi oleh dokter yang merawat pasien. Jadi memang itu yang tadi dibilang Santi, penting sekali untuk kontrol. Lalu nanti pasien bersama-sama dengan dokternya akan menentukan prioritas pada pasien ini, apakah menunggu sampai remisi atau saat ini kondisinya itu sudah siap untuk hamil. Karena kalau misalnya pasien hamil dalam kondisi disease activity yang tadi dibilang dokter Santi dievaluasi dengan SLEDA-nya itu masih tinggi, maka kehamilan kita nggak bilang itu berarti tidak boleh hamil gitu ya. Misalnya kan karena kita sebagai dokter juga nggak bisa bilang ke pasien nggak boleh hamil gitu, nggak bisa kayak gitu. Tapi kami sampaikan kepada pasien bahwa kehamilannya itu memiliki risiko yang tinggi bagi untuk pasiennya juga, untuk bayinya juga. Oleh karena itu pasien harus sebaiknya kontrol rutin supaya cepat remisi nih, seperti tadi yang nanti cepat remisi supaya bisa cepat program hamil kalau misalnya rencana hamil. Oh gitu ya, benar-benar jelas ini dok. Tapi misalkan gini dok, ini pasiennya udah mengalami sakit lupus nih, proses pengobatannya apa sih dok kalau boleh tahu dok? Iya, proses pengobatan itu tetap kita mencakup mediko farma atau farmakologi dan non farmakologi. Nah, yang paling penting adalah edukasi, ya, edukasi kepada pasien. Karena trigger dari lupus ini adalah matahari, obat-obatan, gitu ya. Terus kondisi stres, fisik maupun psikis. Dan maka kita selalu edukasi kepada pasien lupus bahwa kalau melakukan aktivitas outdoor, mereka wajib untuk mengapply wajah dengan dan badan mungkin ya, kalau mampu itu dengan sun protector, tabir surya, ya. Tuh banyak tuh Bang Jali dijual, bahkan di juga ada. Ada itu yang SPF 50 gitu, 30 ke atas, yang bagus 50 gitu ya. Nah, jadi untuk apa sih? Karena ya untuk mencegah jangan flare gitu. Kan sayang ya kalau udah remisi,
udah kontrol rutin ke Fatmawati gitu ya, dia udah remisi, terus tiba-tiba flare hanya gara-gara ada pasien saya camping itu Bang. Oke. Terus langsung flare lagi. Iya kan panas. Iya, dia lupa kali edukasi saya itu. Itu salah satunya ya. Terus edukasi yang lain adalah pola hidup, jangan terlalu stres ya. Kita hidup kan memang ada stres ya Bang Jali ya. Tapi bagaimana memanage stres dengan baik gitu ya. Itu juga menjadi salah satu faktor pengobatan untuk supaya lupusnya itu tetap remisi. Dan tentu dengan obat-obat ya, obat-obat untuk lupus itu banyak sekali ya. Nah itu nanti bisa dibicarakan dengan dokter masing-masing. Oh gitu dok. Tapi yang paling penting menurut saya adalah edukasi. Edukasi. Bagaimana supaya pasien ini tahu benar bahwa triggernya salah satunya adalah matahari, yang kedua stres, jangan terlalu letih gitu ya. Oh iya. Terus yang ketiga ada trigger yang lain yang bisa mencetuskan flare lagi adalah infeksi. Infeksi. Iya betul. Nah, Infeksi apa dok? Biasanya kayak gitu dok? Nah infeksi, barusan saya ketemu nih pasien saya, faringitis, radang tenggorokan aja itu bisa bikin. Oh nyeri tenggorokan. Ada bakteri infeksi faringitis gitu. Nah itu harus diobatin infeksinya supaya jangan berlanjut makin berat gejalanya seperti itu. Atau infeksi yang lain, tentu kita infeksi saluran kencing, bahkan infeksi telinga, infeksi mata, infeksi gigi itu. Nah itu kadang-kadang hidden infection ya, jadi nggak ketahuan kalau ternyata kenapa sih ini pasien kok nggak remisi gitu ya. Ternyata setelah ditelusuri dia punya gigi bolong dari situ akar gigi. Jadi kita kolaborasi dengan dokter gigi gitu. Kolaborasi dengan dokter THR, kolaborasi dengan dokter mata gitu, banyak kolaborasinya. Jadi banyak tahu ini kami ini ya dok ya. Ya saya tertarik banget ya dari dokter Santi bilang harus jaga stres gimana. Kesan-kesannya gimana dok? Kalau misalnya untuk tips untuk mengurangi stres gitu dok. Tadi ya. Baik, jadi kalau stres itu pada pasien-pasien yang penyakit sebetulnya lupus ini kan salah satu kondisi penyakit kronis ya. Artinya penyakit yang sifatnya itu jangka panjang. Jadi itu tidak bisa dipungkiri hal yang pasti berat juga buat pasien untuk kontrol rutin setiap bulan. Itu pasti tidak mudah, apalagi seperti yang tadi saya sampaikan di awal, ini biasanya pasien-pasien juga masih usianya relatif muda, produktif ya dok ya. Jadi pasiennya juga pasti lama banget bisa kontrol ke dokter itu bisa belasan sampai puluhan tahun. Pasti tidak bisa dipungkiri bahwa itu tuh akan menimbulkan stresor juga. Nah, dan yang satu lagi menurut saya juga yang sering dialami oleh teman-teman lupus ataupun penyintas penyakit autoimun lainnya adalah hidden disability. Hidden disability itu adalah kondisi di mana pasien sebetulnya tidak tampak seperti kayak sakit gitu. Kan kadang-kadang kalau misalnya kelihatan sakit gitu dok. Jadi kita kalau pasangan sama pasien-pasien penyintas lupus tidak mengira bahwa orang ini ternyata juga ada lupus gitu. Nah, padahal seperti yang tadi Dr. Santi sampaikan di awal, salah satu keluhan yang paling sering itu adalah nyeri sendi. Jadi pasien-pasien penyakit lupus itu bisa mengalami keluhan yang berat bagi dirinya, tapi di mata orang di sekitarnya mungkin kamu sakitnya apa sih, nggak kelihatan kayak sakit, kamu kelihatan kayak sehat. Iya, dibilang gini dok, apa rematik ya gitu kan ya, apa saburat ya gitu kan. Nggak kelihatan karena nggak kelihatan dari luar gitu, maksudnya maaf tidak ada kecacatan seperti itu, tidak seperti misalnya di kendaraan umum pun pasien itu tidak mendapatkan kursi prioritas karena tidak tampak seperti yang membutuhkan tempat duduk khusus seperti itu hidden disability. Semua stresor ini bisa berkontribusi terjadinya stres ya kepada pasien-pasien penyakit-penyakit kronis seperti ini. Nah, menurut saya langkah paling pertamanya adalah menerima bahwa memang dirinya mengalami itu, menerima bahwa ini bukan penyakit yang misalnya penyakit kutukan, penyakit menular. Mitosnya tuh dok, jangan dikutuk ini ya. Stigma. Mereka sering dibilang gitu juga padahal enggak. Nah, jangan percaya kata orang kalau
kalau belum dikonfirmasi ke dokternya. Jadi justru kalau misalkan Itu penting tuh dok ya. jadi kan Penting kadang-kadang ya. sering pasien suka bilang, maaf ya dok saya banyak nanya, lo enggak, justru harus bertanya gitu karena kan kita juga nggak bisa selalu menebak-nebak apa yang beredar di luar sana gitu, mitos-mitos apa yang beredar. Jadi justru pasien wajib bertanya kepada dokternya untuk meluruskan. Yang kedua yang penting juga adalah support dari keluarga. Support dari keluarga. Jadi kalau misalkan teman-teman, bapak ibu, sahabat Fatmawati memiliki keluarga penyintas autoimun, itu kadang-kadang mereka memang sakitnya nggak kelihatan, tapi mereka mengalami itu tuh secara nyata. Ini bukan mereka mengada-ngada, memang benar mengalami itu gitu. Jadi support dari keluarga itu sangat penting. Seperti itu. Oke, dokter Dia. Kalau boleh nambahin, iya boleh. Ini juga mau nanya ini, kalau dari dokter Santi gimana nih? Iya, mengenai support system, saya setuju banget dengan dokter Dia. Kenapa begitu? Karena saya sendiri punya pengalaman. Jadi ini bapaknya ini setiap kali anaknya harus masuk rumah sakit karena gejala yang berat, dia tidak pernah mendampingi. Oh, nggak mau nemenin. Iya, karena menurut dia sih sebetulnya anaknya itu tidak yang sakit berat gitu loh, sehingga harus dirawat di rumah sakit. Sehingga tahu nggak Bang Jalu, saya ditelepon tuh. Ya saya emangnya sakit apa sih? Sudah dijelaskan berkali-kali, tetapi bapaknya kayaknya tidak bisa menerima seperti yang itu tadi. Jadi perlu untuk menerima kondisi itu, baik pasien maupun keluarganya, sehingga keluarga bisa menjadi support system yang baik. Oh iya benar-benar. Karena Dari keluarga juga harus hidden disability, jadi nggak kelihatan kalau dia itu sakit. Kalau demam berdarah kelihatan ya, kayak Dipegang panas ya dok? dipegang panas, terus memang orangnya merintih gitu ya, terus dari situ ya muntah, mual. Kalau ini kadang enggak gitu, tapi dia nyeri banget. Tapi kadang-kadang ada yang nanya nih dok, masyarakat kok bisa wajahnya bentuk kayak kupu-kupu gitu? Kenapa? Oh, yang ini resnya Iya, itu. kenapa itu bisa kayak gitu Pak? Ya itu karena triggernya adalah cahaya matahari tadi. Oh, dari UVA dan UVB. Dari situ, dari Ya kita perlu mengedukasi dia pakai tabir surya. Kalau perlu ditambah dengan topi atau dengan payung. topi atau payung. Dan kita juga mengedukasi pasien supaya kalau dia misalnya punya kegiatan di luar, kalau bisa tuh jangan pas yang terik matahari banget gitu. Jangan terlalu panas. Iya, mungkin boleh dia di pagi hari atau di sore seperti itu. Kalau mau olahraga kan memang harus olahraga ya. Pasien lupus bukan berarti dia nggak boleh olahraga loh ya, karena nyeri-nyeri sendirinya. Dia justru harus olahraga, tapi olahraga yang low impact, bukan yang high impact. Jadi olahraga yang high impact seperti yang bulu tangkis, tenis gitu, yang cepat itu dihindari karena bisa menyebabkan nyeri sendinya makin memberat gitu ya. Jadi yang low impact seperti jalan biasa, jalan santai, senam, yoga, berenang, sepeda santai seperti itu kita edukasikan supaya dilakukan gitu. Oh gitu. Kalau larangan makanan ada nggak dok? Nah, Iya, sampai biasanya saat kan ini. ada yang nanya nih, saya takut makan ini, jadinya gimana dok? Nah, jadi sampai saat ini di guidelines di seluruh dunia belum ada diet ataupun pola makan yang diwajibkan khusus untuk pasien-pasien lupus secara khusus. Gitu, memang tidak ada, belum ada. Penelitian saat ini yang masih terus berkembang gitu ya, memang menunjukkan bahwa pola makan diet Mediterranean itu ternyata lebih baik buat pasien-pasien lupus. Pola makan diet Mediterranean itu yang meminimalkan processed food, lalu udah gitu lebih banyak yang ikan, telur, kacang-kacangan justru sebetulnya yang rebus, bukan yang goreng, itu yang malah direkomendasikan. Tapi belum sampai masuk ke guidelines untuk dihindari. Kan kadang-kadang teman-teman tuh suka bertanya apakah harus diet gluten, bebas gluten. Sebetulnya tidak harus. Ya, jadi yang kondisi yang memang pasien wajib untuk diet yang no gluten itu adalah kondisi penyakit autoimun yang namanya celiac disease. Nah, hanya saja yang perlu diingat adalah beberapa penyakit autoimun itu bisa terjadi bersamaan.
kita belum bisa memastikan apakah, jadi kalau misalkan pasien bilang, tapi dong setiap kali saya makan gluten tuh saya selalu perutnya bereaksi atau nggak enak dan nggak nyaman. Kita nggak bisa memastikan apakah pasiennya saat itu sudah ada gluten celiac disease atau enggak. Kalau mau dihindari silahkan kalau memang pasien tidak nyaman. Kondisi jenis-jenis makanan tersebut kan juga biasanya berkontribusi terhadap terjadinya penyakit, misalnya penyakit gastrointestinal lain seperti GERD atau gastritis dan sebagainya, sehingga mau dihindari itu tidak ada salahnya. Artinya bukan berarti wajib makan semua gitu, enggak juga, tapi tidak perlu, mungkin kalimatnya gini, mungkin tidak perlu takut yang berlebihan gitu. Jangan sampai takut berlebihan ntar malah jadi stres yang tadi pertanyaan Bang Jali di awal gitu. Dok, jadi gini Dokter Kesandi, makasih Dokter dia. Misalkan pasien yang menderita lupus yang mau dibawa ke rumah sakit dan dirawat itu kriterianya gimana sih Dok? Kadang-kadang nih, saya sakit nih, saya tahan-tahan aja gitu. Nah, itu kayak gimana Dok? Kadang-kadang ada kayak gitu kan? Kalau ditahan tambah berat. Iya, gimana Dok? Kalau yang spesifikasi ya untuk dirawat kayak gimana sih contohnya? Iya, tidak ada panduan yang strict ya, yang begini dirawat. Ya. Kembali ke klinis aja, gitu ya. Kembali ke klinis kalau dia merasa sakit dan kita memeriksanya memang skor, kan kita kalau periksa fisik misalnya dia datang dengan nyeri sendi, contoh ya, datang dengan nyeri sendi, terus kita hitung dengan visual analog scale yang paling gampang ya, memang misalnya skala nyerinya itu lebih dari 5 gitu, yang mungkin sudah ada indikasi. Apalagi kalau ditambah dia misalnya dia misalnya nggak bisa makan, mual, muntah, karena ada beberapa obat yang kadang-kadang bikin asam lambungnya naik gitu ya, misalnya kayak hidrokloroquine itu bisa bikin asam lambung naik juga. Nah dia kan beberapa hari nggak bisa makan, udah mual, muntah, terus memang penampakannya dia lemah sekali gitu ya, atau bahkan demam tinggi, mungkin sudah ada infeksi yang kita nggak tahu di mana infeksinya. Nah itu boleh dibawa ke UGD untuk dirawat. Tapi kalau kondisinya dia masih bisa makan, bergerak masih bisa, mungkin ke poliklinik penyakit dalam. Kalau lebih dewasa, iya. Atau kalau anak-anak ya ke poliklinik anak dulu ya. Oke Dok. Untuk tipsnya untuk masyarakat yang awam Dok, untuk misalnya dia udah mengalami atau dia mau nanya-nanya, nih dia tahu dia sakit lupus apa enggak, gimana? Pasien kalau misalnya ada lupus seperti yang tadi disampaikan oleh Dr. Santi, ke poli penyakit dalam dulu aja kalau memang ragu. Ke poli penyakit dalam, nanti kalau misalkan ternyata mengarah ke penyakit autoimun ataupun penyakit lupus, pasti akan diarahkan ke divisi, maksudnya ke spesialis penyakit dalam yang konsultan alergi imunologi ataupun rheumatologi, karena sebetulnya sih dokter penyakit dalam yang di luar konsultan tersebut juga bisa mengobati dan mengenali, itu juga bisa. Dan juga mungkin kalau misalnya belum sampai ke Fatmawati sekalipun, misalnya di fasilitas kesehatan yang tingkat pertama gitu ya, dokter umum juga sebetulnya sudah dibekali dengan ilmu untuk mengenali penyakit lupus seperti itu, penyakit autoimun lainnya. Jadi saran saya sih ke dokter terdekat, lalu nanti dari dokter tersebut akan merujuk ke spesialis penyakit dalam atau spesialis penyakit dalam konsultan yang sesuai dengan kondisinya. Oh gitu. Kalau misalnya masyarakat nih mau datang nih, tapi kalau ragu Bang, iya gimana tuh? Langsung ke Fatmawati aja. Iya, langsung aja nih jadwalnya nih. Oh iya. Jadwalnya dari tadi. kalau di eksekutif Dokter Santi ada apa lagi nih biar teman-teman masyarakat tahu nih? Oh iya, bagi sahabat Fatmawati, kami siap sedia melayani dan kami ada praktek di Poli Umum BPJS hari Senin, Selasa, dan Kamis 3 kali seminggu. Kalau di eksekutifnya ada Dok? Oh iya boleh. Kalau di eksekutif saya di hari Selasa dan hari Jumat. Hari Selasa dan hari Jumat. Kalau dokter dia
Ya, kalau saya di Poli BPJS ataupun di Poli instalasi rawat jalannya di hari Rabu. Untuk yang eksekutifnya saat ini masih berproses, jadi nanti bisa melalui perjanjian. Oke, dengan perjanjian ya. Oke, dokter, terima kasih banyak untuk kesempatan kita bincang-bincang tentang lupus. Terima kasih banyak, dok. Iya, sama-sama, Sama-sama, Bang Bang Yari. Yari.